Baca novel online. Tales of Herding Guts, Chapter 9. Saat ia berlari dengan kawanan binatang aneh, Kinmu melihat bahwa tanah di depan mereka tiba-tiba miring ke bawah ke lembah. Bangunan kuno yang tidak tersentuh bertebaran di seluruh desa, seperti reruntuhan istana, alun-alun besar, dan bahkan gedung pencakar langit yang megah. Jadi benar-benar ada sisa peradaban di depan kita, seru Kinmu. Di bagian paling depan dari reruntuhan yang membusuk ini adalah sebuah gerbang yang menjulang tinggi yang membentang di pintu masuk ke lembah. Pilar-pilar marmer membentuk sebagian besar gerbang ini, masing-masing naga dipahat menjadi marmer sehingga tampak melingkar ke atas. Kawanan binatang aneh berbalik ke arah gerbang, bergegas menuju reruntuhan. Kinmu secara tidak sengaja melirik ke atas, dan kulit kepalanya mati rasa. Kegelapan mengalir turun ke lembah seperti gelombang tinta. Itu di sini, teriaknya dalam hati. Kegelapan akan segera mencapai gerbang reruntuhan dan menelannya. Seolah-olah mereka bisa merasakan ini juga, binatang aneh yang berjalan di samping Kinmu menjadi panik. Mereka menyerbu gerbang dengan lebih ganas dari sebelumnya, menabrak dan menghancurkan binatang lain yang lebih ceroboh sampai mati. Sekarang jelas bukan waktunya untuk tenang dan teratur, jika mereka tidak bisa mencapai reruntuhan di depan mereka sebelum kegelapan tiba, mereka akan mati dengan mengerikan. Berlari cepat ke depan, Kinmu meraih ekor raksasa. Tidak menyadari manusia menungganginya, raksasa itu melesat ke depan seperti gunung hitam yang megah, mendorong ke samping dan menginjak-injak semua binatang lain di jalurnya. Beberapa binatang buas yang ditinggalkan raksasa di belakangnya melompat ke depan dan mengunci ekornya juga, memungkinkannya membawa mereka ke reruntuhan. Saat dia mencengkeram ekor raksasa itu, Kinmu melihat ke bawahnya dan melihat bahwa semua binatang aneh yang ganas di siang hari sekarang gemetar ketakutan. Mereka berpegang teguh pada ekor raksasa itu seumur hidup mereka. Ketika dia berbalik untuk melihat lebih jauh ke belakang mereka, dia juga melihat 5 pemuda dengan panik mengejar raksasa itu, berebut reruntuhan. Akhirnya, tepat sebelum kegelapan menyelimuti gerbang, raksasa itu menerobosnya, bergegas ke reruntuhan seperti embusan angin. Pada saat yang sama, kelima murid Sungai Li juga masuk melalui gerbang. Namun, dari 5 pemuda itu, hanya 3 dari mereka yang berhasil melewatinya sebelum kegelapan menyelimutinya. Kakak seniorku, kakak senior King, dan 1 pemuda lainnya berhasil melewatinya, tetapi 2 murid lainnya terlambat sehelai rambut. Di antara keduanya, hanya 1 tangan yang berhasil melewati gerbang. Yang satunya hanya berhasil menembus bagian depan tubuhnya, bagian belakang telah diklaim oleh kegelapan. Saat kakak seniorku melewati gerbang, dia segera mencoba meraih kedua adik laki-lakinya. Memegang lengan yang terlihat, dia dengan paksa menariknya ke arahnya, menyebabkan kerangka putih yang mengerikan muncul dari kegelapan. Sebelum kakak seniorku bahkan bisa meraih pemuda lainnya, dia ambruk ke tanah. Darah para murid yang masih hidup menjadi dingin. Daging, darah, dan pakaian masih menutupi bagian depan pemuda itu, tetapi seluruh bagian tubuhnya yang lain telah ditelanjangi sampai ke tulang, dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui dalam kegelapan. Mengapa kegelapan ini ada? Kakak senior King berteriak. Apa yang mengintai di dalamnya? Kakak seniorku berjuang untuk tetap tenang, lalu mengeluarkan napas gemetar. Kematian itu seperti lampu yang padam. 2 saudara junior kami pemberani dan heroik. Mereka mati saat mencoba mengalahkan iblis, katanya dengan sungguh-sungguh. Bocah iblis itu dengan sengaja datang ke reruntuhan ini pada menit terakhir yang memungkinkan untuk memanfaatkan kegelapan dan menggunakannya untuk membunuh kita. Dia ada di suatu tempat di reruntuhan ini. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari kita dengan kegelapan di mana-mana, kata pemuda yang selamat. Kemarahan yang kejam bisa terdengar dalam suaranya, indikasi yang jelas tentang seberapa besar kematian rekan-rekan muridnya mempengaruhi dirinya. Ayo temukan dia. Kami akan membalaskan dendam saudara-saudara junior kami dengan memotong bocah iblis itu menjadi ribuan keping. Dia di sana, kakak senior King berseru, melihat Kinmu melompat dari ekor raksasa. Kamu masih memiliki keberanian untuk mencoba dan melarikan diri setelah menyebabkan kematian 2 saudara laki-laki juniorku, iblis kecil. Tuduhannya mengganggu Kinmu. Kamu adalah orang-orang yang mengejarku tanpa alasan. Bagaimana kematian mereka adalah kesalahanku ketika kamu yang memutuskan untuk mengejarku tanpa henti sampai malam tiba?
Saya tidak memprovokasi Anda dengan cara apapun, namun Anda mengejar saya dengan tujuan mengambil nyawa saya. Bukankah aku yang tidak bersalah di sini? Kakak senior King mengertakkan gigi. Beraninya kau mencoba berdebat denganku, dasar iblis kecil. Kamu iblis? Kinmu berteriak, terbang menjadi marah. Nenek dan aku hanya membunuh seekor rusa untuk membuat pakaian dan kamu menyebut kami setan. Kalian membunuh seluruh kawanan mereka. Namun kamu masih berani mengatakan bahwa kami adalah iblis dalam situasi ini? Ekspresi gelap muncul di wajah kakak seniorku dan dia melangkah maju. Iblis kecil itu ahli dalam membangkitkan keraguan di hati kita. Kita tidak perlu membuang waktu untuk berbicara, kita hanya perlu membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga bersiap untuk menyerang. Namun, saat mereka melakukannya, geraman rendah bergema di seluruh reruntuhan. Mereka melihat sekeliling untuk mencari tahu dari mana asalnya, dan apa yang mereka lihat menimbulkan keterkejutan di hati mereka. Berkumpul di seluruh reruntuhan adalah ratusan ribu binatang aneh. Bahkan ada banyak binatang yang cukup kuat untuk memiliki wilayah mereka sendiri. Setiap binatang buas menatap tiga murid yang tersisa dengan jahat, kilatan tak menyenangkan di semua mata mereka. Menyadari ada sesuatu yang salah, kakak seniorku mundur selangkah. Mengambil ini sebagai indikasi bahwa mereka tidak akan menyerang, binatang buas di sekitarnya terdiam. Kinmu menyaksikan adegan ini dengan kagum. Pada siang hari, binatang aneh dari reruntuhan besar biasanya memperebutkan wilayah dan berburu mangsa. Namun, ketika malam tiba, semuanya ada dalam harmoni satu sama lain. Itu adalah pemandangan yang aneh. Mungkinkah binatang aneh ini telah menetapkan aturan yang melarang konflik di dalam sisa-sisa peradaban ini? Kinmu berkedip saat pikiran itu muncul di benaknya. Banyak dari binatang di sini adalah musuh alami, namun mereka meninggalkan satu sama lain sendirian di reruntuhan ini, membenarkan hipotesis Kinmu. Penduduk desa selalu mengatakan kepadanya bahwa binatang aneh itu cerdas. Mempertimbangkan fakta bahwa kera iblis dari sebelumnya mampu berbicara, terus-menerus mengatakan, mudah, atau mati, kemungkinan mereka menciptakan aturan seperti itu adalah mungkin. Kakak seniorku mencapai kesimpulan yang sama dengan Kinmu dan menghela nafas lega, berbisik, jangan bergerak malam ini. Begitu matahari terbit, kita akan membunuhnya. Kakak senior King dan pemuda lainnya mengangguk setuju. Setelah memperhatikan sekelilingnya dengan baik, Kinmu melihat bahwa reruntuhan itu sangat luas, seperti kota di dalam lembah. Ada binatang aneh di mana-mana di dalam reruntuhan. Di mana-mana kecuali alun-alun. Ratusan kerangka manusia memenuhi alun-alun. Mereka semua mengenakan pakaian mewah, dan cara kematian mereka tidak dapat dipastikan dengan mudah. Namun, saat dia mendekati alun-alun, Kinmu dapat menentukan satu hal. Semua orang ini adalah perempuan. Anehnya, para wanita itu duduk bersila dengan tertib ketika mereka meninggal. Ada 15 baris kerangka, dan setiap baris memiliki 15 kerangka. Sepertinya mereka sedang bermeditasi ketika bencana melanda, membunuh mereka begitu cepat, sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba dan melarikan diri. Sesampainya di depan alun-alun, Kinmu dengan hati-hati memeriksa area tersebut dan menemukan bahwa sebuah kerangka duduk di depan baris pertama, dengan jelas menandakan bahwa mereka memiliki seorang pemimpin. Semua kerangka, termasuk pemimpinnya, menghadap ke arah yang sama. Mereka berorientasi pada gerbang yang menjulang tinggi di kejauhan. Kakak senior, lihat. Mata kakak senior King berbinar saat dia menunjuk ke kerangka di alun-alun, ada artefak berharga di tangan kerangka itu. Setiap kerangka memiliki satu. Kakak senior King melihat ke arah yang dia tunjukkan, dan jantungnya mulai memompa dengan kegembiraan. Setiap kerangka menyimpan berbagai artefak, termasuk pedang harta karun, pengocok ekor kuda, liontin batu giok, vas yang tak ternilai harganya, dan semua jenis senjata lainnya. Artefak berharga ini bersinar cemerlang seolah-olah mereka baru saja ditempa. Semuanya jelas merupakan harta yang luar biasa. Artefak yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah mutiara yang mengambang tepat di atas telapak kerangka pemimpin. Kabut-kabur sepertinya berputar-putar di dalam mutiara itu. Plaza ini sebenarnya adalah gudang harta karun yang sangat besar. Jika kita bisa mendapatkan harta itu, Suster Senior King berbisik, napasnya menjadi tidak teratur.
Bahkan gudang harta karun 5 sesepuh Sungai Li tidak mengandung sebagian kecil dari kekayaan di alun-alun ini. Jika mereka bertiga dapat memperoleh harta karun ini, mereka akan dapat memulai sekte mereka sendiri jika mereka mau. Tatapan kakak seniorku berkedip dan dia tertawa. Surga telah memutuskan untuk memperlakukan kita dengan baik. Kakak junior kelima, bawa artefak berharga itu kembali ke sini. Petik 2. Pemuda itu melakukan apa yang diperintahkan dan memasuki alun-alun. Namun, saat dia melakukannya, dia melihat bulu-bulu ekor kuda berkibar dengan lembut. Mereka tiba-tiba mulai tumbuh perlahan, dan satu helai bergerak ke arahnya seolah-olah itu hidup. Untaian bulu kuda itu menyerupai ular roh yang sangat tipis saat mengangkat ujungnya untuk memeriksa pemuda itu. Kakak seniorku, suara pemuda itu bergetar saat dia memanggil seniornya, tidak berani memalingkan kepalanya. Pemilik artefak berharga itu sudah mati, kata kakak seniorku dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saudara junior kelima. Sebelum kakak seniorku bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, sehelai rambut melesat ke depan seperti kilat dan menembus mata adik laki-laki kelimanya. Helaian rambut lainnya juga ikut berhamburan, menancap di kedua mata anak laki-laki itu. Pemuda itu membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dari posisinya di dekatnya, Qin Mo menyaksikan tubuh pemuda itu dengan cepat mengerut, langsung menjadi mayat kering. Kocokan ekor kuda tidak berhenti di situ dan malah terus melingkari pemuda itu. Tak lama kemudian, bahkan kulit dan tulang mayat itu meleleh, hanya menyisakan satu set pakaian dan sepasang sepatu di tanah.